Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atihi al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihi al-karimah wa ayyadaha bil khilafati ar-rashidah ala minhajin nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Hadratil kiram, para alim, para ustaz, para kiai, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus ketua DKM dan seluruh pengurus yang dimuliakan oleh Allah, imam rawatib kita dan seluruh jamaah, bapak dan ibu, para mustami yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi subuh ini mendapatkan rahmat dan nikmat yang besar dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat kita bisa hadir ke masjid melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hadir kita ke masjid ini dan juga masih bertahannya kita dalam majelis ini menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak sudah bertahan untuk dalam majelis rutin ini, dan juga kami haturkan terima kasih kepada pengurus masjid yang tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilah ukhuwah di masjid ini dan berbagi atau sharing pengalaman atau sharing hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mulai, maksud saya mengawali taklim ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam majelis ini, dan juga mudah-mudahan semua orang yang pernah berinfak, berwakaf di masjid ini, mulai dari sejak awal sampai dengan hari ini dan sampai dengan nanti, mendapatkan bagian pahalanya dari setiap aktivitas kegiatan ibadah di masjid ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pagi ini adalah al-hijrah. Bagaimana kita setiap memperingati atau setiap berganti kalender Hijriah tidak hanya sekedar berganti tahun, tapi bagaimana menjadi momentum bagi kita untuk terus
upaya membangun kembali peradaban Islam yang pernah diraih oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin terdahulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah poin-poin yang akan kita bahas pagi ini adalah mungkin sebagai pengantar, nanti ada ayat dan hadis tentang kalender atau bulan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hakikat hijrah dan tujuan daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menjadi inti pembahasan begini adalah perubahan besar pasca hijrah. Nah, itu yang menjadi akan kita teladani pelajaran dan upaya apa yang bisa kita ambil, yang harus kita laksanakan hari ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah setting sedemikian rupa saat Allah menciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan bersamanya ketetapan bilangan bulannya, yaitu 12 bulan dalam setahun. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada 4 bulan itu. Sebagian mufassir mengatakan berbuat dosa maksiat di 4 bulan haram ini dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang baik. Wa qatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika mereka orang-orang musyrik dulu melanggar perjanjian di bulan ini yang tadinya tidak boleh ada peperangan, dan kemudian mereka melanggar, maka izin dari Allah untuk menyambut serangan mereka. Wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Yang mau kita ambil dari ayat ini sebagai pengantar dari tema ini adalah bahwa dalam 1 tahun Allah lah yang menetapkan adanya 12 bulan itu. 4 bulan haram yang dimaksud itu kata Allah adalah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir sama dengan yang di ayat tadi. As-sanatu itsna asyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah baru saja lewat, dan sekarang kita masuk di bulan Muharram. Dan yang keempatnya adalah Rajab.
ini ada di tengah-tengah, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalender Hijriyah, perhitungan Qamariyah itu erat kaitannya dengan kehidupan kita kaum muslimin. Banyak hal yang disandarkan kepada kalender ini. Hitungan anak balik usia balik itu menggunakan perhitungan ini atau kalender Hijriyah. Usia balik 15 tahun anak laki-laki, kalau misalnya belum mimpi dia, tapi udah berumur 15 tahun, maka 15 tahun dia itu udah dinyatakan balik. 15 tahunnya ini hitungan apa? Hitungannya adalah kalender Hijriyah. Karena itu hari lahir dan tanggal lahir itu jangan hanya kalender Masehinya, tapi dilihat juga kalender Hijriyahnya. Nah, Masehinya tanggal berapa, dilihat juga Hijriyahnya tanggal berapa. Karena 15 tahunnya itu adalah 15 tahun dalam kalender Hijriyah. Bapak kalau 15 tahun selisihnya berapa hari antara kalender Hijriyah dan Masehi? Berapa? 150 hari. 150 hari itu berapa bulan? 5 bulanan. 5 bulan selisihnya, Pak. Artinya dalam hitungan kalender Hijriyah dia sudah balik, tapi dalam hitungan kalender Masehi belum. Kan duluan Hijriyahnya. Itu yang hitungan usia balik. Talak, cerai, itu kan ada cerai hidup, cerai mati. Nah, cerai hidup itu pun wanitanya apakah dia masih subur atau sudah tidak. Nah, kalau masih subur, iddahnya kan 3 kali suci, 3 kali kuruk. Sementara kalau sudah tidak subur lagi, artinya sudah menopause, itu kan 3 bulan. Nah, 3 bulannya itu juga hitungannya adalah kalendernya Qamariyah, artinya Hijriyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, haul zakat, haul syarat wajibnya zakat itu kan sampai haulnya. Haul itu pun juga hitungannya adalah Qamariyah. Semua ibadah atau kehidupan kita sandarkan kepada kalender ini atau hitungan Qamariyah. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, pasti hitungannya adalah menggunakan kalender ini. Kemudian ada puasa Arafah, ada puasa bulan ini nanti Asyura, gitu ya, puasa Asyura dan yang lain-lainnya yang digunakan adalah kalender ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hakikat dan tujuan pada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hijrah itu adalah ketaatan kepada perintah Allah untuk memindahkan dakwah Islam menuju kepada fase tamkin. Jadi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukan karena tak tahan mendapatkan siksaan, ancaman, tantangan di Makkah. Tidak, sekali lagi tidak. Bukan Rasulullah menghindar dari dari ancaman semuanya, itu tidak. Ya. Kalau mau dibilang Rasulullah menghindar kaum muslimin enggak tahan, katakanlah begitu. Nyatanya kenapa sampai 13 tahun? Nah, sampai 13 tahun di kota Makkah dalam posisi seperti itu. Jadi sebenarnya apa hijrah di sana?
Jadi sebenarnya hijrah itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kondisinya adalah di akhir menjelang beliau hijrah itu memang ancamannya luar biasa sampai pada ancaman pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di satu sisi di Madinah penerimaan masyarakat Madinah terhadap dakwahnya Mus'ab bin Umair yang sudah dikirim sebelumnya oleh Rasulullah membuahkan hasil. Dua tokoh Yasrib ya itu sudah masuk Islam, sudah menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Mus'ab bin Umair. Nah, jadi karena dua hal inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekali lagi tujuan hijrahnya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maka hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi hijrah merupakan titik balik yang mengubah perjalanan sejarah Islam dan menjadi awal lahirnya peradaban Islam yang agung. Para hadirin rahimakumullah, kenapa ketika masuk tahun baru Hijriah ini kemudian pembahasannya tentang hijrah itu? Karena memang penetapan Umar bin Khattab ya, terhadap kalender ini yang menjadi pegangan bagi kaum muslimin adalah dimulai dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar? Hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena itu jadikanlah hijrah ini sebagai dasar penanggalan. Usulan dalam musyawarah itu terdapat berbagai macam usul begitu ya. Sahabat-sahabat senior dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dalam musyawarah itu. Ada yang mengusulkan agar kalender kaum muslimin tahun pertamanya dimulai dari sejak lahirnya Nabi gitu. Ada yang mengusulkan dari sejak nubuah, artinya turunnya wahyu, sejak itulah tahun pertamanya. Ada yang juga mengusul dari sejak Isra Mi'raj, tapi semuanya itu belum diterima oleh Umar bin Khattab. Baru kemudian dalam salah satu riwayat di sirah dikatakan Sayyidina Ali yang mengusulkan agar ditetapkan dari sejak hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Usulan ini yang diterima oleh Umar bin Khattab, dan sejak itu ditetapkanlah kalender bagi kaum muslimin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka hijrah Rasulullah SAW itu membuahkan perubahan besar. Bukan karena sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perpindahan dari kondisi lemah di Makkah itu tak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Setelah kemudian hijrah ke Madinah, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dari keterbelakangan menuju keberadaban yang tinggi, dari yang sekedar komunitas yang tertindas di kota Makkah menjadi sebuah umat yang memimpin gitu ya. Dan bahkan bukan hanya memimpin Madinah, tetapi kemudian memimpin dunia dengan cahaya Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada 5 perubahan besar yang dilakukan atau yang terjadi pasca hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Setelah sampai di Madinah, maka yang dilakukan oleh Nabi SAW selain mengeratkan persaudaraan antara suku Aus dan Khazraj yang sebelum Islam mereka selalu berperang berkelahi tak pernah berhenti, setelah kemudian mereka masuk Islam, mereka menjadi bersaudara.
berhenti peperangannya. Selain itu, Rasulullah juga mempersaudarakan Muhajirin, kaum muslimin yang berpindah dari Makkah, dan Ansor, orang-orang yang asli penduduk Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikatan akidah, sampai kemudian mereka menjadi bersaudara. Bahkan awal-awal di Madinah itu penetapan waris boleh, ya, sampai kemudian di antara mereka yang dipersaudarakan ini saling waris mewarisi, sampai kemudian turun ayat yang menjelaskan waris itu hubungan kekerabatan atau nasab lebih berhak daripada yang lainnya. Tapi awal-awal di Madinah itu Allah mengizinkan, ya, persaudaraan, walaupun ada hubungan nasab antara Muhajirin dan Ansor itu sampai saling waris mewarisi. Luar biasa persaudaraan mereka Ansor ini. Muhajirin itu kan begitu sampai di Madinah kan nggak punya apa-apa, tapi saudaranya yang Ansor ini rela berbagi. Yang punya sawah dia bagi dua dengan saudaranya, yang punya kebun, yang punya hewan ternak, itu mereka berbagi. Bahkan ada kisah yang menarik, sampai mereka juga membagi istri, ya, membagi istri. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi kata saudaranya yang Ansor kepada saudaranya yang Muhajirin, saudara, aku ada istri kesekian. Nah, yang mana yang kamu sukai, aku akan ceraikan. Habis masa iddahnya, silahkan kamu nikahi dia. Nah, begitu deh. Sampai begitu ya. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Persaudaraan, persatuan itu sangat penting. Bagaimana membangun sebuah peradaban kalau kemudian masyarakatnya tidak bersatu, terpecah belah, susah. Ya, nah itulah maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Kenapa mereka? Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati mereka dengan akidah, dengan tauhid. Yang kedua, perubahan besar pasca hijrah yang dilakukan atau yang terjadi pasca Rasulullah hijrah di Madinah adalah terbentuknya kekuatan politik dan ekonomi. Begitu sampai Rasulullah SAW di Madinah, maka Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya lagi sebagai seorang Rasul penyampai wahyu, namun beliau juga sekaligus sebagai pemimpin kepala negara yang mengatur manusia, mengatur rakyat dengan syariat Islam. Itulah negara Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengikat semua komponen di Madinah itu dengan satu mitsaq, satu perjanjian yang nantinya dikenal dengan Mitsaq Al-Madinah atau Piagam Madinah. Isinya adalah mengatur hubungan antara kaum Muhajirin, Ansor, dan kabilah Arab yang ada di Madinah, termasuk juga dengan komunitas Yahudi. Jadi awal-awal Rasulullah SAW di Madinah, penduduk Madinah itu adalah Muhajirin, kemudian Ansor, orang-orang ahli kitab, Yahudi, kemudian paganisme, gitu ya. Nah, ini rakyat Madinah saat itu, artinya
Dan itu tidak seluruhnya, belum seluruhnya awal-awal di Madinah, belum seluruhnya masyarakat Madinah itu Muslim. Ada Yahudi banyak, gitu ya. Nah, nanti mereka kemudian masuk Islam. Nah, kaum munafik itu yang disebut nanti ada orang-orang munafik cerita selanjutnya nanti dari kalangan Yahudi yang masuk Islam yang sebenarnya mereka hanya karena takut aja gitu. Ya, di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyatakan Islam, tapi sebenarnya mereka hanya karena gitu. Jadi kelompok munafik itu kebanyakan gitu ya dari kalangan mereka, bukan dari Muhajirin dan Ansor, bukan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kemudian Rasulullah SAW mengikat seluruh komponen Madinah dengan piagam Madinah, beliau juga membangun ekonomi. Ekonomi yang dibangun oleh Nabi SAW di antaranya adalah beliau membangun pasar. Jadi ketika Nabi SAW jalan sebuah pasar, kata Nabi, ini bukan untuk kalian. Pasar ini bukan untuk kalian. Dia ke tempat yang lain. Kata Nabi, bukan untuk kalian. Ke beberapa pasar lagi, tapi kata Nabi bukan untuk kalian. Baru kemudian ada satu pasar, hada syukukum, ini adalah pasar kalian. Janganlah ia dipersempit atau dikurangi haknya, dan jangan pula dikenakan faraj, pungutan-pungutan terhadap orang-orang yang berjualan di pasar itu. Nah, ini apa artinya? Sebab masyarakat itu memerlukan tempat mereka untuk bertransaksi gitu ya dalam hal ekonomi. Dan kemudian ekonomi yang dibangun oleh Nabi adalah yang bebas dari monopoli, bebas dari praktek riba, penipuan dan kecurangan. Maka Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar perekonomiannya ya dengan yang jujur itu. Apa buktinya? Suatu ketika Nabi SAW sidak itu lalu memasukkan tangan beliau ke gandum yang ditumpuk itu ya, di antara orang-orang yang jual gandum itu. Kemudian Nabi menemukan gandum yang basah gitu. Maka kata Nabi, ini apa ini? Kenapa kamu ditaruh di dalam ini gitu? Ya bacanya Rasul dan seterusnya begitu. Kemudian Nabi mengajarkan bahwa harus jujur. Yang basah biar dilihat basah gitu ya. Nah, ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Membangun sistem zakat. Ya, zakat diproduktifkan gitu. Kemudian aset produktif umat juga, termasuk nantinya Nabi SAW mengoptimalkan Baitul Mal. Nah, ini sumber APBN keuangan Nabi ya, negara Nabi yang dibangun di masa itu. Sumber keuangannya ada pos fai dan kharaj, ada ghanimah, ada fai, ada kharaj, ada jizyah, ada unsur, ada rikas. Ghanimah itu harta rampasan perang dari musuh yang kemudian dibagi kepada prajurit atau tentara yang ikut berperang. Sementara fai adalah diperoleh dari musuh yang tanpa melalui peperangan, gentar mereka, kemudian mereka tidak melawan. Kemudian haraj diletakkan atas tanah yang ditaklukkan, ya, diambil dari penghasilannya itu, ya, diletakkan katakanlah semacam kalau sekarang pajak gitu ya. Sementara jizyah adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kafir yang tinggal di negara Madinah sebagai kompensasi dia mendapatkan jaminan perlindungan keadilan dari Nabi SAW. Mereka tidak wajib zakat, tapi wajibnya adalah jizyah. Sementara usyur itu adalah semacam
bea cukai kalau hari ini. Kalau rikas adalah zakat dari harta temuan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pos kepemilikan umum. Hadis yang populer adalah al-muslimun asyuraka fi salasatil ma wal kala wan nar. Ini harta mewakili tiga macam harta, ini mewakili seluruh harta milik umum. Ya, alma, air, ya, sumber air, mulai dari laut, danau, sungai, dan semua yang berkaitan dengan air begitu tak boleh dikuasai oleh pribadi atau kelompok dan milik umum. Negara harus memastikan itu milik umum, siapapun boleh memanfaatkan. Begitu juga al-kala. Al-kala itu padang rumput, ya, hutan, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dan seterusnya. Kemudian anar itu sumber energi, barang tambang, minyak, gas, dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian masuk ke Baitul Mal yang dikelola, tentu kemudian sebagiannya didistribusikan, sebagiannya digunakan untuk pembangunan. Dan yang terakhir, pos sedekah, pos zakat. Sumber keuangan Baitul Malnya itu, pos zakat ini disendirikan, nah, tidak digunakan untuk yang lain. Dia ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan pos daripada pos zakat itu. Nah, itu jenis zakatnya, ada zakat emas, ada perak, ada perdagangan, ada pertanian, ada peternakan, rikas, dan tentu zakat fitrah. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bangunan ekonomi Nabi SAW di awal itu sudah memberikan dasar-dasar gitu ya. Nantinya ketika Nabi wafat, lanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan kemudian seterusnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang kedua, berdiri terbentuk kekuatan politik dan ekonomi. Yang ketiga, perubahan besar yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah diterapkannya syariat Islam secara kafah. Waktu di Makkah, sebagian besar ayat-ayat yang turun itu adalah berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat tentang hukum sebagian besarnya turunnya di Madinah. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, banyak ayat-ayat tentang hukum itu kemudian turun, dan kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, keluarga, tetapi syariat Islam bisa dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam bidang ekonomi, perdagangan, interaksi sosial, pemerintahan, dan seterusnya. Para hadirin rahimakumullah, contoh misalnya ayat tentang zakat itu turunnya setelah di Madinah. Puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, tentang nikah, talak, waris, termasuk waris. Kemudian ini hampir rata-rata turunnya adalah di Madinah, karena Nabi SAW sudah punya kekuasaan politik itu ya, untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, saya nggak ngebut karena supaya ngejar sebelum isyrok selesai. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, terbentuklah kekuatan militer yang kuat. Yang tadinya nanti waktu di Mekah itu nggak ada melawan, mau disiksa seperti apa nanti tak pernah melawan, memobilisasi
sahabat untuk melawan itu tidak. Tapi berbeda ketika sudah di Madinah. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Sudah punya kekuatan militer Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun awalnya cuma 300-an, 315 orang, tapi melawan berapa Pak? 1.200 gitu kan? Dalam perang Badar, orang-orang Mekah ini enggak rela Muhammad nanti di Madinah menyusun kekuatan ini. Gitu. Kirim mereka 1.200. Ketemulah di Badar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin jumlah cuma 300-an, 315. Allah mempertemukan mereka di lembah Badar, lalu kemudian terjadilah peperangan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai nanti tahun ke-8 Fathu Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekah, artinya pembebasan kota Mekah. Dan disitulah kemudian yang dulunya tokoh-tokoh Mekah yang memusuhi Nabi itu kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan terdesak, lalu kemudian mereka dia masuk Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan besar yang dilakukan oleh Nabi adalah tersebarnya dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, begitu di Madinah Nabi SAW mendapatkan kekuatan, maka Nabi SAW berdakwah selayaknya sebagaimana seorang kepala negara. Oleh karena itu maka Nabi SAW mengirim surat dakwah kepada para penguasa di masa itu. Kaisar Romawi Heraklius saat itu dikirimin surat dakwah, suruh masuk Islam. Raja Persia begitu juga dikirimin dakwah. Ada utusan Nabi ya untuk membawa surat itu resmi, utusan negara, ceritanya begitu. Persia, kemudian Mukaukis, penguasa Mesir, ya, kemudian Najasyi, Abbasah juga dikirimi surat. Mungkin apakah penguasa Cina gitu ya, India, termasuk di Nusantara ini saat itu kerajaan apa kira-kira? Saat Nabi SAW di Madinah 622 Masehi, ya, 622 Masehi, itu di Nusantara itu kerajaannya kerajaan apa? Sriwijaya atau Majapahit atau apa? Yang pasti Kutai, Kartanegara sudah ada. Nah, memang belum menemukan saya sendiri belum menemukan apakah Nabi mengirim surat juga tersebut sampai ke Nusantara. Tetapi yang saya pernah baca, utusan dakwah Nabi itu di masa itu sebenarnya sudah sampai di Nusantara, termasuk sampai di Kalimantan. Saya pernah baca itu. Artinya Islam itu sudah masuk ke Nusantara ini di masa Nabi SAW masih hidup. Ada utusan dakwah Nabi SAW. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peta kekuasaan Rasulullah saat beliau wafat. Ya, saat beliau wafat itu bukan hanya Madinah saja wilayah kekuasaan Nabi. Enggak, selama 10 tahun itu kemudian dakwah berkembang. Ya, Hijaz itu yang Mekah, Madinah, Taif, Aiban, Tabuk itu kan utara. Mekah, Madinah di sini. Tabuk itu dari sini. Jauh sih. Kemudian Yaman itu ke bawah, selatan. Artinya adalah Nabi berdakwah lainnya sebagai seorang kepala negara, dan memang
sudah memenuhi, kalau dalam bahasa hari ini, unsur-unsur pembentuk sebuah negara itu lengkap. Ada pemimpinnya, rakyatnya, ada wilayahnya, ada sistem yang digunakan dan diakui oleh negara-negara lain yang ada saat itu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kemudian menyebar meluas sampai menguasai kurang lebih 2/3 dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa hari ini peradaban Islam itu lumpuh? Hari ini kok tidak seperti yang dulu, gitu kan? Kenapa? Ada beberapa sebab para hadirin rahimahumullah. Kenapa umat Islam itu kehilangan kepemimpinan peradaban? Karena yang pertama, melemahnya akidah dan ketakwaan muslim, lalai, terpecah belah, jauh daripada syariat Islam, ketergantungan ekonomi kepada orang-orang barat, orang-orang kafir, dan tidak memiliki kekuasaan politik. Ini yang menjadi umat Islam itu kemudian hari ini kondisinya terpuruk. Karena itu jalan satu-satunya umat ini untuk kemudian bangkit lagi tak mungkin berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika ingin membangun kembali peradaban Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang terakhir. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mendidik umat dengan akidah Islam, akidah yang benar, murni, tauhidnya benar, tak bercampur dengan khurafat, tahayul, bersih dari paham sekularisme, liberalisme, kapitalisme, apalagi sosialis komunis. Ini paham-paham ini yang akan meracuni akidah dan tauhidnya anak-anak kita. Itu bercokol, Pak. Di mana-mana masuk. Nah, bagaimana kita menguatkan akidah anak-anak kita, tauhidnya, akidahnya itu betul-betul. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka paham apa yang dia maksud. Konsekuensi daripada kalimat ikrar ini apa? Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, memahamkan umat tentang pentingnya persatuan dan bahayanya perpecahan. Hari ini kita dihadapkan dengan apa? Perpecahan organisasi, banyak betul, kelompok, mazhab, termasuk nasionalisme. Itu yang menyebabkan boleh kaum muslimin itu hilang kekuatannya dan memiliki kekuatan asobiyah, terpecah belah. Buktinya apa? Yang terjadi di Timur Tengah. Padahal mereka negeri-negeri muslim, karena nasionalisme itulah kemudian mereka tidak bersatu. Di sini diserang, yang lain diam, hanya nonton, ya kan? Itu yang terjadi. Kenapa? Karena perpecahan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Padahal Allah SWT bilang demikian, disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah. Yang ketiga, memahamkan umat bahwa Islam itu adalah solusi. Ini kadang-kadang yang tidak diyakini bahwa Islam itu solusinya. Ya. Karena dipahami Islam itu hanya mengajarkan ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tidak dipahami secara utuh bahwa apapun masalahnya manusia itu solusinya ada di Islam. Tak semua yakin orang Islam demikian. Apalagi pengambil kebijakan solusinya apa nih? Masuk Islam ya? Enggak, hari ini enggak. Cari solusinya bukan ke Islam,
Padahal kata Allah apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah menurunkan Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Kata Allah, wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang tak kalah pentingnya adalah memahamkan umat tentang pentingnya kekuasaan untuk menegakkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Islam itu kan lengkap. Hari ini berapa persen yang diamalkan gitu ya? Kapan kemudian bisa secara total? Perlu kekuasaan. Sebagaimana dulu Nabi waktu di Makkah tak bisa 100%. Perlu kekuasaan. Terbangunlah kekuasaan di Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin bisa melaksanakan secara menyeluruh. Maka hari ini pun mestinya yang kita lakukan adalah demikian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin bahasan kita pagi ini dari momentum tahun baru Hijriah ini kita gunakan sebagai untuk membangun kembali paling tidak pemahaman dan pemikiran kita ya, untuk bagaimana mengikuti jejak langkah para pendahulu kita Rasulullah dan kaum muslimin. Pada nomor yang ramai-ramai, sebelum saya akhiri mungkin ada komentar atau pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonfirmasi, dipersilakan. Ada? Silakan. Ya. Oh, mau pakai ini mikrofon ini pakai. Boleh. Ini kalau kita Ustaz Wajib sama tema selalu menarik. Sayangnya waktunya 1 jam. Diskusinya menarik. Yang menarik bagi saya dari judulnya sendiri ini judulnya sendiri menarik secara apa namanya? Ya misalnya dialektikanya lah. Yang pertama mengenai hijrah, di mana kan konsepnya hijrah itu begitu tadi ya, hijrah kan konsepnya dari fase 1 ke fase berikutnya gitu. Tapi di kata kalimat berikutnya judulnya kembali lagi keberadaan. Jadi seolah ada kata yang satu ingin ke depan, yang satu kembali nostalgia di sana. Jadi seolah ada kontradiksi di antara apa namanya dari tema ini. Jadi mungkin yang jadi ya macam pertanyaan itu salah satu yang paling mudah ya kebayang basicnya, apakah untuk dengan hijrah itu betul sebenarnya kan hijrah itu kan konsep yang ibaratnya dalam peradaban ya, peradaban itu memang suatu karena setiap bangsa akan berganti-ganti terus, tidak pernah ada dalam sejarah suatu bangsa kembali lagi peradabannya gitu. Kecuali ini Israel berusaha kembali lagi yang sejauh ini masih ya itu dia termasuk di dalam hal ini gitu. Peradaban Islam itu ketika dulu kembali lagi apakah ini betul-betul efektif atau hanya jangan-jangan ada sekedar nostalgia saja masa lalu. Bahkan apakah bisa jadi ketika kita bangun peradaban baru itu mungkin kita perlu konsep yang basicnya ya dari yang sekarang, bukan lagi dari apalagi tadi kan mengacu ketika Rasulullah yang membangun peradaban kan, karena even pun ketika judulnya Islam peradaban kan ada di zaman Rasulullah beberapa khalifah dan itu pun hijrah juga itu dari Mekah pindah ke Syam, Muawiyah lalu pindah ke Irak, itu kan hijrah juga itu, dan bahkan pindah ke Turki kan. Akhirnya peradaban pun berkembang, tidak berhenti ketika di masa-masa Islam. Jadi bisa apakah bisa jadi ini
ketika kita bahas ke depan itu mungkin konsepnya akan berbeda ketika di awal-awal Islam itu ada. Bisa dipikirkan sih Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ada tangkapan yang juga sangat menguatkan gitu ya terhadap tema pagi ini. Rasulullah SAW itu membangun peradaban yang tadinya disebut dengan zaman jahiliyah saat itu, kemudian berubah, ya termasuk Mekah, Madinah dan seluruh jazirah Arab, kemudian menjadi zaman yang memiliki peradaban yang tinggi, ya, sebuah bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah sebelum Islam datang, Mekah dan Madinah itu terbelakang? Enggak ngerti apa-apa gitu misalnya masyarakatnya di sana. Enggak. Mereka itu mengalami puncak kemasan juga masa itu dalam hal syair, dalam hal arsitek misalnya. Nah, mereka memiliki keunggulan. Syair mereka itu bagus-bagus pada dilombakan. Pemenangnya kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah memang dikunjungi banyak orang, sehingga pemenangnya itu terkenal. Kenapa kemudian disebut dengan jahiliyah, bodoh? Lalu kemudian datang Islam, kemudian berkembang menjadi peradaban Islam gitu. Bodohnya itu sebenarnya bukan tak ngerti apa-apa, tetapi karena bodoh nggak ngerti siapa yang harus disembah dan bagaimana caranya menyembah. Nah, Rasulullah telah membangun hal itu, peradaban itu dibangun oleh Nabi melalui apa? Yang pertama adalah dengan akidah. Rasulullah pada periode Makkah itu membangun akidah. Begitu sampai di Madinah, bangunan pondasi itu sudah kuat, baru kemudian di Madinah itu tinggal melanjutkan bangunannya gitu, karena pondasinya sudah ada. Nah, kapan peletakan pondasinya itu? Pada periode Makkah. Lalu bangunannya nanti, bangunan peradabannya itu dekat di Madinah. Tapi nanti juga akan sampai ke Makkah juga gitu kan. Nah, sepakat bahwa peradaban itu berkembang dari hanya Madinah kemudian meluas. Nanti masa Rasulullah di Madinah, masa Khulafaur Rasyidin di Madinah, kemudian nanti berpindah ke Muawiyah, oleh Muawiyah berpindah ke Damaskus, Syria, ya di Syria. Lama di masanya Bani Umayyah itu 700-an tahun gitu. Kalau Rasulullah dan para sahabat yang empat itu 32-an tahun, kemudian berganti ke Bani Umayyah, Muawiyah dan anak-anak 7 keturunannya itu 700-an tahun. Berpindah lagi ke Abbasiyah, yang pusat peradabannya kemudian juga berpindah lagi gitu kan. Kemudian pindah ke Irak, pindah ke terakhirnya kemudian di Turki. Setelah berpindah kekuasaan itu ke keturunannya Utsman Ertugrul, ya, Utsmaniyah nantinya di Turki. Nah, cuma yang ingin kita ambil pelajaran adalah bagaimana Rasulullah dulu itu membangun peradaban itu. Hari ini peradaban itu kan tumbuh gitu. Ketika kita ingin membangun kembali peradaban itu, maka tidak ada lagi kecuali harus mencontoh bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW itu membangun. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kalau dulu Nabi SAW memulai daripada peletakan
muslimin itu adalah di Makkah dengan akidah Islam, maka hari ini pun kita harus memulai dengan mendidik umat dengan akidah Islam yang murni, memahamkan tentang pentingnya persatuan. Kenapa? Ketika hijrah sampai di Madinah itu Nabi mempersatukan. Kemudian apa lagi? Bagaimana umat itu paham bahwa permasalahan yang kita hadapi ini solusinya hanya ada pada Islam. Jadi kalau misalnya dikatakan jangan-jangan ini hanya sebuah nostalgia, gitu, enggak. Dan itu nubuat sebenarnya, bahwa kaum muslimin ini nanti akan kembali memimpin dunia, kemudian berjaya lagi, itu adalah nubuat. Kalau beda kita hadis dalam Sahih Muslim misalnya itu, kiamat itu tidak akan terjadi sampai kaum muslimin itu menguasai dunia, gitu kan? Sampai kemudian membunuh Yahudi lari di balik pohon, balik batu dan seterusnya, pohon dan batu semuanya ngomong dan seterusnya. Artinya saat itu gambaran dari Nabi kaum muslimin itu memiliki kekuasaan, kekuatan kembali. Baru kemudian setelah itu melemah lagi dan kemudian kiamat, kan gitu. Jadi itu juga mesti dipahamkan juga kepada umat tentang kembalinya juga. Kalau kembali kepada hadis, ada fase kenabian, fase khilafah ala minhajin nubuwah, ada mulkan Adon, ada mulkan Jabriyatan, dan yang kelima adalah tinggal sekarang ini fase keempat, Pak. Fase kenabian sudah berlalu, fase khilafah ala minhajin nubuwah, khulafar rasyidin yang empat sudah berlalu. Mulkan Adon, kekuasaan yang menggigit itu juga sudah berlalu. Masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ini sudah berlalu habis. Sekarang adalah mulkan Jabriyatan. Tinggal satu fase lagi. Habis itu kiamat. Fase apa? Khilafah ala minhajin nubuwah, sebagaimana khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama. Ini dia hadis itu. Nah, artinya apa? Ada nubuwah kabar gembira dari Nabi akan kembalinya peradaban Islam kekuasaan itu. Nah, tinggal sekarang kita mau menjadi pemain atau menjadi penonton, komentator, kan gitu. Ibaratnya bola gitu, kita jadi penontonnya atau menjadi pemainnya gitu. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Nah, mohon izin, mohon maaf, kita harus akhiri. Kalau masih mau bersama ngobrol setelah ini, insyaallah. Hadanallahu yakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka